jenis tanaman rambat. Kemudian ada yang berbunga lebih dari 1 kali dalam setahun. Biasanya tanaman buah. Ada tanaman buah yang sering berbuah tapi sedikit. Tapi ada yang tapi dia panen raya setahun bisa 2 kali. Biasanya tanaman-tanaman komoditas. Kemudian ada yang tanaman berbuah atau berbunga setahun sekali, seperti duren, atau rambutan, atau mangga. Biasanya berbuah setahun sekali, tergantung musim. Dan kemudian jenis-jenis tanaman yang ada itu dibagi dalam jenis tanaman komoditas atau industri, bisa seperti tanaman keras seperti akasia, kemudian karet, sawit, dan sebagainya. Kemudian ada tanaman buah-buahan atau umbi-umbian, kemudian tanaman sayur-mayur, palawija, tanaman hias, dan gulma. Gulma yang selama ini kita bunuh dengan racun rumput, itu ternyata bermanfaat juga untuk lebah. Karena gulma itu tumbuh, kemudian dia punya bunga atau dia juga punya serbuk sari yang kemudian dimakan juga oleh lebah. Jadi gulma juga ada yang banyak yang bermanfaat untuk lebah. Oke, selanjutnya apa saja tanaman yang bisa kita pilih untuk berbudidaya lebah di rumah? Kalau kita lihat gambar di sini, ada beberapa tanaman yang dikombinasikan sebagai tanaman pakan lebah. Yang paling jelas adalah AMP atau air mata pengantin yang dirambatkan di di teras rumah ya. Di teras rumah ini AMP yang sangat produktif bunganya. Kemudian dia juga tanam seperti tanaman obat ginahong. Kemudian ada tanaman-tanaman pendukung rumah tangga seperti cabai dan sebagainya, dan tanaman buah. Nah, karena ini kita bicara skala rumah tangga, maka baiknya pilihan yang dijatuhkan pada tanaman ketika kita memelihara lebah di rumah perlu juga mempertimbangkan sisi ekonomis. Artinya apakah selain tanaman itu berfungsi juga untuk pakan lebah, juga berfungsi untuk penguatan ekonomi rumah tangga. Misalkan apakah tanaman itu bisa dijual, memiliki nilai ekonomis, atau ada hasil lain seperti buahnya bisa dijual, atau bunganya bisa dijual, atau tanaman itu sendiri bisa cepat atau lekas diperbanyak untuk dijual juga. Jadi tidak hanya pertimbangannya tidak hanya untuk lebah, tapi juga untuk peningkatan ekonomi keluarga. Nah, salah satu yang disarankan untuk tanaman yang ditanam di rumah atau di lingkungan rumah tangga itu adalah tanaman-tanaman yang seperti tanaman obat rumah tangga. Jadi keluarga bisa memelihara kesehatan melalui tanaman itu, selain juga nanti mendapatkan nektar madu dari lebah. Kemudian juga tanaman-tanaman pangan, bisa tanaman buah atau tanaman hortikultura seperti cabai atau jagung atau tanaman lain yang bisa mendukung pangan atau ekonomi keluarga. Nah, pilihan tanamannya adalah sebagai berikut. Tanaman buah misalkan dia akan mendatangkan seperti mangga ya, buah seperti mangga itu akan mendatangkan resin yang bisa diambil lebah setiap tahun. Jadi mangga menghasilkan resin, selain juga dari bunganya menghasilkan nektar dan serbuk sari.
Kemudian tanaman-tanaman palawija seperti jagung, cabai, itu juga akan mendapatkan nektar dan serbuk sari kepada lebah dalam 1 kali masa tanam. Kemudian sayur mayur bisa dengan hidroponik dan sebagainya. Kemudian tanaman hias juga mendatangkan nektar sari dan serbuk sari, bergantung kepada tanamannya, apakah tanaman itu berbunga atau tidak. Nah, kemudian budidaya tanamannya kita mengetahui ya, mungkin kita pernah belajar dulu di sekolah bahwa ada siklus vegetasi dari tanaman. Siklus vegetasinya bergantung dari tanaman itu sendiri. Seperti tanaman dewasa yang sudah berbunga akan mengalami polinasi yang dilakukan oleh lebah, bisa dengan angin atau dengan lainnya. Kemudian dari polinasi akan menghasilkan buah atau biji. Kemudian dari buah ada biji yang bisa ditanam atau bisa disemai. Kemudian akan tumbuh tunas atau kecambah dan kemudian menjadi tanaman dewasa. Nah, namun dari tanaman-tanaman tersebut bisa juga kita rekayasa untuk mempercepat perbanyakan atau mempercepat produksi. Jenis-jenis unggulnya, kemudian kita kawinkan masing-masing jenis unggul tersebut. Misalkan tanaman A, duren yang ukurannya besar tapi rasanya tidak manis, kemudian duren B yang bentuknya tidak terlalu besar tapi rasanya sangat manis. Nah, ini masing-masing bisa diperbaiki genetiknya dengan cara-cara berikut. Perbanyakan tanaman yang paling umum adalah dengan melakukan penyemaian dari biji. Hanya saja kelemahannya kalau persemaian, tumbuhnya atau untuk mencapai masa produktif itu lama. Sebut saja mangga, butuh waktu lebih dari setahun untuk bisa menikmati buahnya. Kemudian ada juga perbanyakan melalui stek, seperti singkong, kemudian tanaman-tanaman lain ada juga yang di stek, seperti daun bunga batavia itu juga bisa di stek, dan itu sangat cepat tumbuh. Kemudian bisa juga dengan dicangkok. Biasanya yang dicangkok itu tanaman yang berbuah ya, atau maksudnya berbiji ganda atau ditosil, berbiji belah. Nah, ini sangat dianjurkan karena kita bisa mencapai masa produktif lebih cepat daripada kita menyemai dari biji. Kemudian grafting atau sambung pucuk. Nah, ini sambung pucuk ini untuk memperbaiki genetik yang tadi saya sampaikan, memperbaiki genetik tanaman yang ada agar kita dapat memiliki kualitas tanaman sesuai yang kita harapkan. Kemudian okulasi atau tempel mata tunas. Kurang lebih tempel mata tunas itu manfaatnya sama dengan grafting. Jadi memperbaiki genetik tanaman yang sudah ada. Kemudian untuk tanaman lain, seperti biasanya umumnya tanaman sayur daun-daunan itu bisa dengan hidroponik atau aquaponik di media budidayanya di rumah. Nah, hidroponik dan aquaponik ini belakangan sedang ramai karena menggabungkan beberapa ternak ya, seperti ikan lele ya, yang kita kenal butik damber itu, kemudian di atas dikasih kangkung. Nah, itu juga akan memperkuat ketahanan pangan di rumah tangga. Kemudian dari kangkungnya sendiri, setelah periode tertentu
tentunya kangkung juga berbunga, dan bunganya ini juga ada manfaatnya untuk lebah. Tapi biasanya sih kalau untuk konsumsi kangkung nggak ditunggu sampai berbunga. Begitu siap siap diolah, begitu daunnya lebar, dipetik untuk pangan keluarga. Nah, ini contoh aplikasi yang contoh aplikasi sederhana ya, tanaman pakan untuk lebah di rumah tangga. Kita bisa menanam jagung, jagung untuk kebutuhan polen atau kebutuhan serbuk sari dari lebah. Kita bisa mengatur masa tanam jagung agar pakan dari polen atau serbuk sari yang dibutuhkan lebah itu tersedia setiap saat. Tapi di periode 50 sampai 60 hari, itu sekitar 2 bulan. Bulan itu kita akan mendapatkan polen. Nah, artinya kita harus atur masa tanam jagungnya agar polennya tetap tersedia, maka diatur jarak tanamnya kurang lebih per 10 hari. Kemudian jagung pada hari ke-120 kurang lebih setelah masa tanamnya 3 sampai 4 bulan, dia akan buahnya akan masak, dan ini bisa dikonsumsi oleh rumah tangga. Kemudian sampahnya seperti bonggol jagung, kemudian kulit jagung dan sebagainya bisa untuk pakan ternak lain, ataupun bisa juga untuk dibuatkan kompos. Vegetasi lain adalah AMP, jenis tanaman hias atau tanaman para-para, tanaman peneduh. Manfaat untuk lebah, dia akan menghasilkan nektar dan juga polen, tapi polennya tidak sebanyak polen jagung. Tapi kelebihannya adalah dia berbunga sepanjang tahun. Begitu dia sudah masuk umur dewasa dan produktif, dia akan berbunga setiap waktu. Kemudian dia berfungsi sebagai tanaman hias dan tanaman peneduh, penangkal matahari. Tapi kita perlu dibuatkan seperti para-para ya, untuk rambatan dari bunga AMP ini. Kemudian untuk kebutuhan resin, kita bisa tanam mangga, di mana mangga memiliki resin dari batangnya. Tapi tidak semua mangga juga mengeluarkan resin. Jadi agar pohon mangganya juga produktif resinnya, kita bisa melakukan sayatan-sayatan pada tanaman mangga agar mempermudah lebah juga untuk mendapatkan resin yang dibutuhkan untuk membuat kantong-kantong madu di dalam tanah. Manfaat lainnya adalah kita mendapatkan buah ketika masuk umur produktif. Setiap tahun akan mendapatkan buah mangga untuk pangan di rumah tangga kita. Kemudian selain itu juga menjadi tanaman pelindung atau tanaman peneduh, karena pohon mangga bisa tumbuh cukup besar. Nah, kurang lebih seperti ini materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi bagaimana cara yang baik atau cara yang tepat untuk memilih pakan untuk lebah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materinya mengenai tanaman pangan. Sekilas berarti di situ ada tanaman yang sepanjang tahun ya Pak Yogi ya. Kemudian ada tanaman yang bisa setahun bisa sampai 2 kali atau sampai 3 kali seperti itu ya. Kemudian ada tanaman pangan yang hanya 1 kali gitu ya. Kalau yang sepanjang tahun tadi ada AMP atau air mata pengantin.
Kalau yang 2 kali seperti pohon mangga ya tadi ya? Enggak bisa Betul ya? ya bisa 2 kali. Bisa sampai 2-3 kali ya? Atau yang setahun sekali biasanya untuk yang buah-buahan seperti itu ya? Nah, Ya. kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab di sini. Apakah sudah ada pertanyaan? Bisa ditampilkan. Kepada host bisa tampilkan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan sesi 1 ini, oke, di sini ada 1 pertanyaan. Kami tinggal di Biren, Aceh. Biren Aceh ya. Mohon maaf, berbicara mengenai pakan lebah, apakah ada pengaruhnya terhadap madu kalau tanaman di sekitarnya ada ganja, Pak? Wah, ini menarik, Pak. Silakan, Pak Yogi. Ini dari saudara dari Biren Aceh. Soal pakan lebah, semua pakan pasti ada pengaruhnya ke kualitas madu. Cuma ketika kita bicara apakah eh, ketika kita menanam tanaman ganja di sekitarnya, apakah kemudian nektarnya jadi memabukkan? Nah, kalau melihat pengalaman yang ada, pengalaman bukan dari diri saya ya, tapi saya membaca dari seorang rekan peternak lebah yang ada di Thailand. Di sana dia beternak di wilayah segitiga emas opium ya. Nah, lebahnya itu memakan nektar dari bunga-bunga opium itu. Tapi tidak ada nektar yang kemudian memabukkan untuk konsumennya. Nah, dari sini saya berkesimpulan bahwa ini juga berlaku di ganja. Kalau kita tanam ganja, tidak berarti nektarnya memabukkan. Tapi yang pasti adalah lebah akan membantu polinasi dari tanaman ganja tersebut agar bunga dan bijinya menjadi lebih banyak. Jadi tidak ada kegagalan bunga. Nah, kemudian tentunya karena nektar dengan kandungan nektar ganja itu tidak banyak, dia akan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Itu karena tanamannya sendiri dilarang, apalagi nektarnya pasti lebih susah. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan soal pengaruhnya terhadap madu untuk tanaman ganja. Kurang lebih itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa diisi di link yang telah diberikan di chat, yaitu http bit.ly/presensi2 sesi 1. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Baru ini saja pertanyaannya. Bentar Pak, Slide masih ada berikutnya lagi. apakah ada? Sebentar Oke, saya masih ada ya. masukin dulu. Oke. Ada Pak. Mungkin linknya ada di chat. Ada di chat ya untuk memberikan pertanyaan. Mungkin ini Pak Yogi, kalau misalkan kayak ada suatu perkebunan, perkebunannya itu hanya perkebunan buah-buahan saja, katakan satu jenis buah-buahan saja. Misalnya apa ya, duren katakan. Kalau misalkan kita mau mencoba untuk bisa ternak lebah yang hanya ada satu jenis buah seperti itu aja, bagaimana ya Pak Yogi ya? Apakah perlu ditanamkan tanaman lain atau sudah cukup kira-kira? Kalau untuk ternak lebah monokultur ya, tanaman monokultur, itu sebaiknya dilakukan dengan angon.
pengangonan ya. Lahan A atau lahan B. Pengangonan, wah apa tuh Pak? Jadi kita membawa lebah itu dari musim rambutan, kemudian ke itu kan lahannya berbeda. Kayak misalkan di baik. Subang sedang musim rambutan, kita bawa ke Subang. Nanti di Indramayu kita bawa ke Indramayu. Jadi seperti itu. Cuma itu memiliki cost yang tinggi ya, cost yang mahal. Nah, kalau untuk rumah tangga itu kan yang kita harapkan adalah kita bisa pelihara di rumah dan kita nggak perlu kemana-mana, tapi lebahnya punya makan yang cukup, di mana kita bisa merekayasa lahan-lahan kita dari lahan kritis menjadi lahan yang produktif dengan tanaman-tanaman yang mendukung kebutuhan rumah tangga, tapi juga mendukung lebah, karena akan terjadi simbiosis antara lebah dan apa yang kita tanam. Lebah mendapatkan makanan, tapi juga lebah melakukan bakti kepada tanaman kita untuk mengurangi kegagalan bunga menjadi buah. Dan itu bisa menurunkan kadar kegagalan sampai dengan 70-80% ya. Oke, menarik Jadi, sekali ya Pak Yogi ya. Artinya tanaman kita lebih produktif lah. Ya. Lebahnya dapat makan, kitanya juga dapat madu dari lebah, tapi tanaman yang kita tanam juga menjadi semakin produktif. Kurang lebih begitu. Oke, cukup menarik ya Pak Yogi ya. Artinya dengan menambah lebah yang diternak di pengarangan kebun yang ada di rumah tangga gitu ya, ataupun di kebun sendiri, itu bisa meningkatkan produktivitas dari pohon itu sendiri hingga sampai 70-80% ya Pak Yogi ya. Oke, baik. Apakah sudah ada pertanyaan lagi untuk host? Sudah ada list pertanyaan lagi? Oh, boleh bertanya langsung Pak? Silakan di-share. Mungkin ini Pak, ini ada pertanyaan dulu yang dari linknya. Saya sampaikan dulu yang dari linknya ini. Mungkin Bapak bisa ketik dulu saja Pak yang ada di situ. Nanti kalau misalkan belum sempat ketik dan masih ada waktunya, pertanyaannya sudah habis, nanti mungkin bisa disampaikan langsung. Tapi untuk sekarang bisa diketik dulu saja Pak. Seperti itu ya Pak. Oh baik, sudah sebenarnya. Tapi kan dikira tadi sudah, tidak ya? masuk-masuk kan gitu sudah. Ya, Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Harmonis ya. Baik Pak Yogi, ini ada pertanyaan lagi. Jadi misalkan di sekitar rumah lebah, saya menanam kaliandra sampai pada radius 200 sampai 300 meter, tidak ada tanaman yang lain. Nah, artinya tanaman hanya satu jenis saja ya Pak ya. Apakah itu sudah memenuhi kebutuhan pakan lebah ya Pak? Baik, untuk lebah, kalau radiusnya 200 sampai 300 meter. Iya, jadi menanam lebah pada radius 200 sampai 300 meter. Setelah itu tidak ada tanaman yang lain. Nah, kembali ke jenis lebahnya ya. Apakah lebah yang kita pelihara? Kalau misalkan lebahnya lebah mellifera. Nah, ini kan lebah yang tergolong rakus ya. Jadi makannya banyak. Dan kaliandra setahu saya adalah tanaman yang ada musimnya, walaupun dia berbunga di luar musimnya, tapi tidak sebanyak ketika musim panen kaliandra itu. Nah, apakah cukup atau tidak? Pertama tergantung jenis lebah dan tergantung seberapa banyak koloni berbanding dengan tanaman yang sudah disiapkan tadi. Nah, kalau lebahnya mellifera, nah kita lihat jumlah koloninya, atau bisa dilihat nanti bisa diamati pada saat panen. Sampai berapa kilo dia panen? Kalau lebah mellifera. Tapi kalau lebah trigona, kalau kaliandra aja kurang, karena dia butuh resin. Kalau lebah stingless, nah artinya harus ada tanaman resin yang mendukung lebah stingless tadi untuk membuatkan kantong madu di dalam sarangnya.
Oke, Mungkin tadi gitu. sempat di-mention ya Pak ya, kalau misalkan penghasil resin itu adalah mangga ya Pak ya. Kalau Salah selain mangga satunya. ada nggak Pak ya? Yang pernah saya temukan yang saya lihat dia ngambil resin itu Kalau ada di misalkan nanti kan mau mencoba untuk bisa ternak lebah stingless ini. ya, untuk yang produktif ya, yang maksudnya yang ada bunga, yang ada buahnya bisa dinikmati juga oleh kita. Itu nangka termasuk. Nangka itu ada Nangka juga resinnya. termasuk ya. Ya. Baik. Ada selain buah ya, selain buah itu ada damar, Bunga damar ya. tanaman kayu-kayuan, kemudian ada pinus, kemudian ada juga tanaman apa namanya nyamplung itu juga ada resinnya, tapi itu bukan tanaman bukan tanaman rumah tangga ya, lebih kepada tanaman komunitas. Kurang lebih itu. Oke. Tapi Oke. selain itu banyak jenisnya. Biasanya cirinya dia punya getah dan getahnya bisa mengeras. Oke. Cirinya seperti itu biasanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yogi. Artinya kalau misalkan mau mencoba menanam lebah yang stingless ini, yang tidak menyengat ini, kita harus pastikan ada tanaman yang mengandung resin di sekitar berarti Pak ya. Selain mangga, tadi ada tanaman yang kayu-kayuan, atau tanaman nyamplung tadi, terus ada nangka juga, ataupun yang paling penting melihat dari ciri-cirinya, getahnya itu ketika dikeluarkan bisa mengeras. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah ada pengaruh nektar dari bunga sayuran seperti kentang dan cabai merah yang rutin disemprot dengan fungisida atau bakterisida? Nah, ini banyak perdebatan di sini. Apakah pengaruh nektar dari bunga sayuran seperti kentang dan cabai merah yang rutin disemprot fungisida dan bakterisida? Jadi kalau yang saya tahu, kalau kita semprot tanaman itu dengan bakterisida atau fungisida yang bukan alami, itu akan berpengaruh kepada perilaku lebahnya sendiri. Tidak berarti juga akan berpengaruh pada nektarnya. Pertama adalah jika unsur yang kita semprotkan itu mengandung unsur kimia. Nah, itu yang pernah kita baca dari beberapa literatur, itu akan mempengaruhi perilaku lebah, di mana lebah akan mengalami disorientasi lokasi. Jadi dia bisa pergi, setelah makan dia nggak bisa pulang. Jadi lebah keracunan. Jadi keracunan dari sebutlah insektisida atau fungisida yang mengandung bahan kimia, kemudian dia mengalami disorientasi lokasi dan dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Jadi dia nyasar. Nah, kalau ini berlaku ke seluruh lebah, sebutlah dalam satu koloni, datang ke bunga itu, dan semuanya nggak bisa pulang, maka akan nunggu si koloni ini akan menunggu penyusutannya saja sampai akhirnya lama-lama dia akan hidup. Tapi ini yang saya baca adalah perilaku lebah pada tanaman GMO dan tanaman yang disemprotkan insektisida kimia. Tapi kalau untuk fungisida dan bakterisida, saya belum menemukan literaturnya, tapi yang saya simpulkan secara subjektif, jika dia memiliki unsur kimia, maka akan ada residu. Nah, residunya ini yang akan mempengaruhi perilaku lebah. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yogi. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Bisa next mungkin.
Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Jika kami berniat untuk membangun urban bee, apakah sudah ada acuan idealnya berupa berapa stup yang harus kami siapkan dengan berapa ketersediaan pakannya? Baik, untuk ketersediaan pakan berbanding dengan lebah, itu tidak ada acuan bakunya. Tapi apa yang harus disiapkan dulu, pasti yang harus disiapkan adalah pakannya, tanamannya. Karena tanpa pakan, ternak akan kekurangan pakan. Dan ketika kekurangan pakan, maka tumbuh punah saja. Jadi yang kita harus siapkan adalah tanamannya tadi, yang mengandung 3 unsur tadi, nektar, serbuk sari, dan resin. Kemudian selain menyiapkan tanamannya, kita juga menyiapkan ekosistem atau lingkungan sekitarnya. Bagaimana kelembapannya, kemudian intensitas matahari, dan sebagainya. Karena ketika, sebutlah kalau stingless, dia terlalu panas, dia sarangnya akan meleleh, resinnya akan meleleh. Dan kemudian dia akan membangun ulang sarangnya ketika meleleh, dan ini akan menghabiskan energi lebah, sehingga lebah akan kekurangan waktu untuk mencari nektar. Jadi ekosistemnya juga perlu diperhatikan. Dan kemudian bagaimana kita memberikan atau menentukan jumlah yang ideal, jumlah koloni yang ideal di target lokasi kita. Jadi memberikan atau menaruh koloni di lokasi target itu tidak bisa serta-merta misalkan 50 slot, 50 stup. Itu sebaiknya tidak seperti itu, tapi kita coba bertahap. 5, kemudian kita gandakan 10, pada musim berikutnya kita gandakan lagi. Apakah volume madunya masih bisa bertahan? Selama volume madu itu masih bisa bertahan, artinya pakan kita cukup. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan yang terkait, Pak. Berapa perbandingan antara jumlah koloni dengan luasan lahan? Oh, tadi sudah sepertinya Pak ya. Sudah sempat terjawab ya. Jadi harus di trial dulu ya. 5 dulu, kemudian didabelkan 10, didabelkan lagi 15 atau 20, seperti itu Pak ya. Sampai nanti kita evaluasi kira-kira cukup apa enggak nih madu yang dihasilkan. Kalau ternyata ada yang kosong, otomatis kan berarti pakannya itu kurang gitu Pak ya. Berarti yang cukup itu bisa dibilang bisa dikurangi seperti itu ya. Kalau misalkan ternyata masih mencukupi bisa dilebihkan seperti itu Pak ya. Betul. Jadi artinya harus trial dan error berarti Pak ya. Ya, kita harus memperhatikan situasi tertentu. Ya, tingkat kompetisi mendapatkan pakannya itu harus diperhitungkan. Ya, sebenarnya cukup menarik ini juga untuk bisa diketahui lebih lanjut mengenai poin nomor 1 dengan nomor 2. Siapa tahu nanti ada penelitian lanjutan yang terkait nomor 1, nomor 2, ya, sehingga nanti bisa ketahuan bakunya itu berapa. Sekarang nomor 3, Pak ya. Saya pernah mendengar bahwa pada saat paceklik pakan, peternak kadang kala memberikan air gula. Ini kadang-kadang ada yang memberikan air gula nih Pak sebagai bahan makanan tanaman lebah. Apakah hal ini akan berpengaruh pada kualitas madu yang dihasilkan? Ya ini sering kali kita temukan ya. Jadi dikasih air gula sebagai pakan dari si lebah tersebut gitu. Bagaimana Pak ini kira-kira Pak tanggapannya? Kalau lebah diberi air gula sebagai sebagai substitut atau pengganti pakan yang tidak ada, saya pikir itu baik-baik saja ya. Artinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup lebah, dia butuh makan dan makannya kita ganti. Nah, cuma yang menjadi perdebatan, makanan yang kita berikan
berupa air gula tadi, kemudian dihisap oleh lebah, kemudian disimpan di dalam sarang, dan kemudian kita konsumsi. Nah, apakah itu juga termasuk madu yang ideal? Yang menjadi perdebatan di situ. Tapi saya sendiri tidak menyarankan hal ini. Jadi lebah nektar yang kemudian diambil dari air gula yang dimakan oleh lebah, itu sebaiknya tidak kita makan atau tidak kita konsumsi karena kandungannya pasti tidak lebih baik dari nektar yang ada di alam. Karena nektar yang ada di alam seperti dari dari kelopak bunga atau dari daun yang keluar nektarnya itu memiliki unsur protein yang lebih kompleks atau yang lebih banyak daripada hanya air gula. Jadi bahan bakunya aja udah beda, pasti yang dihasilkan juga beda. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hanya sebagai pakan pengganti di mana masa paceklik untuk mempertahankan kelangsungan koloni, saya pikir itu kita bisa kita bisa tolerir. Tapi ketika nektar dari air gula itu atau madu dari air gula itu kemudian untuk konsumsi atau untuk dijual lebih-lebih, saya tidak menyarankan itu. Baik, Pak. Karena akan merugikan konsumen. Oke, baik, Pak. Artinya kalau misalkan dalam keadaan darurat, ya boleh saja dikasih pakan gula seperti itu, Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk terus-terusan lebih baik tidak seperti itu, Pak ya. Karena nanti akan mempengaruhi dari kualitas dari madu itu sendiri ya. Seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya. Oke, di sini saya ada lokasi strategis untuk memulai bisnis usaha budidaya lebah madu. Lokasinya termasuk kawasan geopark dunia. Namun saya masih bingung dari mana mulainya. Lahannya kosong, hanya ada semak-semak dan pepohonan. Lahannya sekitar 1 hektar lebih. Mohon pencerahan bagaimana caranya memulai usahanya. Tanaman apakah yang cocok ditanam di sana karena daerah itu ada di dataran tinggi yang dingin. Oke, Pak. Jadi ini lahannya masih fresh nih, Pak. Jadi kira-kira yang diperlukan untuk ditanam apa saja, Pak? Atau untuk memulai budidaya lebah itu apa saja kira-kira step by step-nya? Nah, untuk tanaman yang di dataran tinggi ya, ini bisa dimulai dari tanaman-tanaman kayu. Karena tanaman kayu ini kan memiliki pertama punya nilai ekonomis, terutama ini saya lihat juga lahannya besar kan, sekitar 1 hektar. Jadi bisa tanaman kayu dan boleh dipilih tanaman kayu yang tidak hanya menghasilkan resin juga menghasilkan nektar juga seperti apa. Nah, kemudian dilihat juga intensitas matahari di lahan tersebut. Kalau intensitas mataharinya tinggi, bisa ditanam tanaman seperti kaliandra, kemudian tanaman-tanaman rambat seperti AMP juga bisa. Kemudian dia tanaman yang juga tentunya memiliki nilai ekonomis. Jadi nggak hanya asal tanam, tapi juga punya punya daya dukung untuk lebah. Nektar tadi seperti kayu-kayuan seperti damar, kemudian seperti pinus, itu juga kan ada resinnya. Kalau untuk lebah stigler, kalau untuk lebah mellifera atau lebah serana ya, itu lebih kepada yang banyak nektarnya. Bisa Santos Lemon, jadi yang nektarnya melimpah, bisa juga kelapa.
Oke. Demikian Pak Kenny. Oke, terima kasih banyak Pak Yogi. Kita lanjut ya Pak ya. Di sini Pak, untuk pohon mangga atau nangka, apakah perlu dibantu dengan dilukai untuk mengeluarkan getahnya, atau apakah secara alami lebah bisa mendapatkan getahnya itu sendiri? Kemudian itu yang pertama ya Pak ya. Yang keduanya, untuk Trigona itama sangat jarang saya temukan di bunga-bunga rendah. Lebih suka terbang tinggi entah kemana karena bunga-bunga di sekitar sarang yang saya tanam jarang dilirik. Mengapa demikian ya Pak ya? Nah, untuk pohon mangga dan pohon nangka, apakah perlu dibantu? Ya, sebaiknya dibantu dengan dilukai. Karena pertama, dengan melukai tanaman tadi, itu juga akan membantu tanaman menyerap unsur hara lebih banyak dari dalam tanah. Jadi akan membantu perkembangan si tanaman juga. Kedua, dengan melukai tanaman, kemudian keluar getahnya, keluar resinnya, itu juga memudahkan lebah untuk mengambil dan mempercepat membawanya ke sarang, artinya lebih produktif untuk bolak-balik dari sarang, ambil resin, balik lagi itu lebih cepat. Jadi dia nggak perlu ngorek-ngorek dulu, atau dia nggak perlu melukai sendiri dari tanaman targetnya. Jadi sebaiknya kita bantu untuk dilukai. Kemudian untuk Trigona sangat jarang ditemukan bunga rendah. Ya, jadi Trigona utama jarang ditemukan di bunga-bunga rendah. Dia lebih suka yang tinggi, entah Ya. kemana. Nah, kalau Itama memang dia itu kan kita bisa lihat dari fisiologisnya, bentuknya atau apa namanya tubuhnya, ukuran tubuhnya lebih besar dari stimulus seperti sapiens atau apa namanya lapiser atau lebah apalagi ya giroy mungkin ya, itu lebih besar. Artinya dengan fisiologis lebih besar dia memiliki daya jelajah lebih jauh. Kurang lebih kalau kita bandingkan dengan apis, yang satu mellifera, yang satu dorsata. Dorsata itu kan daya jelajahnya lebih tinggi daripada daya jelajah mellifera. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kenapa dia nggak ngelirik yang di sekitar kita? Pertama, bisa jadi tanamannya tidak disukai lebah. Jadi walaupun memiliki nektar, tapi tidak dia sukai atau apa namanya kandungannya berbeda dengan yang dia butuhkan, sehingga dia tidak ambil. Kedua adalah daya jelajah. Dia memiliki daya jelajah yang lebih jauh sehingga dia bisa memilih lebih banyak nektar apa yang mau dia ambil. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu kenapa Itama jarang kita temukan di kita. Baik, Pak Yogi, apakah ada berikutnya? Pertanyaan berikutnya? Oke. Ini Pak, jadi bagaimana pengaturan tanaman pakan yang efektif untuk lingkungan pakan lebah Trigona, misal antara jagung, mangga, atau tanaman pakan yang menghasilkan nektar atau polen, dan luas tanah berapa yang minimalis? Ini yang minimalis nih Pak, jadi kalau misalkan mau tanam, mau menternak lebah secara urban, jadi luas tanah yang diperlukan itu berapa untuk ternak lebah Trigona dengan keberadaan tanaman pakan? Kalau luas lahan, saya nggak punya jawaban ini berapa luas lahan yang minimalis ya. Tapi kurang lebih begini, kalau kita asumsikan bahwa kebutuhan polennya kita ambil dari jagung, dan jagung itu mengeluarkan polen di hari ke-60 selama 10 hari, artinya setiap 10 hari selama 6 periode kita akan tanam. Nah, itu kita bisa ukur tuh luasannya berapa tuh. Luasan untuk jagungnya. Itu baru jagung untuk kebutuhan polen. Kemudian mangga. Mangga mungkin kalau satu cukup lah. Selama dia keluar keluar resinnya terus-menerus, karena yang kita ambil resin.
sebutlah bunga dan serbuk sari itu adalah bonus tahunannya. Gitu. Kemudian tanaman lainnya adalah sebutlah AMP, dia bisa setiap tahun. Nah, luas lahan yang berapa ini saya tidak bisa pastikan, tapi yang pasti akan memakan lahan tadi jagung tadi untuk kebutuhan polen. Karena ada 6 periode kita tanam, setiap 10 hari kita akan tanam. Dan setiap 10 hari kita akan tanam sebanyak 6 periode. Nah, tinggal berapa banyak jagung yang akan kita tanam. Itu Oke, bisa baik, kita Pak hitung Yogi. luasannya. Oke, mungkin ini Pak, kalau misalkan Pak ya, ini mungkin ada beberapa yang bertanya juga seperti ini. Misalkan ya rumahnya itu kan rumah yang minimalis ya Pak ya, kalau sekarang ini ya yang ada. Nah di rumah minimalis tersebut terkadang tuh nggak ada tanahnya Pak, gitu ya. Memungkinkan nggak Pak ya kalau misalkan kita mencoba ternak lebah gitu kan ya, dengan asumsi ya kita nggak punya tanaman apa-apa, tapi dia yang akan mencari pakannya sendiri di sekitar kita seperti itu Pak. Bisa aja sih kalau kita punya tetangga yang hobi nanam. Itu kita bisa manfaatkan. Kalau tetangga-tetangga kita Gitu ya, sudah Pak, ya? hobi penghijauan, kita tinggal sediain lebahnya aja. Jadi kita bisa numpang makan di rumah tetangga. Nah, gitu. Atau bisa juga dengan kebun komunitas. Biasanya misalkan di satu perumahan itu ada pasumnya. Nah, pasum itu yang kita manfaatkan bersama untuk penghijauan dan juga untuk lebah. Bisa juga seperti itu. Jadi ya, tidak artinya perorangan memungkinkan, tapi Pak, ya? berkomunitas. Memungkinkan Ya, saja sih. ya, artinya memungkinkan kalau misalkan ya tinggal katakan di tempat yang nggak ada tanahnya sama sekali tapi mau coba ternak lebah, ya memungkinkan. Artinya si lebah tersebut bisa mencari di sekitar dari tempat si lebah ya. Ya, dengan kondisi khusus ya, dengan syarat khusus bahwa tetangganya hobi nanam dan lokasinya juga nggak jauh dari di mana kita menempatkan koloninya. Oke, baik. Baik Pak, ada lagi pertanyaan? Ada Pak, sebentar. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya ini tentang jenis tanaman, Pak. Kira-kira tanaman apa yang bisa mempercepat perkembangan koloni dari lebah ya, Pak ya? Tanaman apa yang bisa mempercepat koloni kita? Tanaman yang mempercepat perkembangan koloni lebah itu yang memiliki biji ya, biji yang dibutuhkan lebah. Tapi tanaman apa itu tidak ada spesifik tanaman apa ya, karena selama dia memenuhi kebutuhan lebah dari 3 unsur tadi, tentunya perkembangan koloni akan sangat baik dibandingkan kita memiliki tanaman yang unsurnya tidak lengkap, yang hanya memiliki nektar dan serbuk sari saja, atau hanya memiliki resin atau nektar saja. Seperti yang pernah kita observasi di UI, itu nektarnya banyak sekali, tapi tidak punya serbuk sari. Nah itu perkembangan nektarnya bagus, tapi dia tidak bisa berkembang biak secara baik. Artinya pembuatan calon ratu itu tidak speednya tidak bagus gitu. Jadi kita membelah koloni itu butuh waktu yang sangat lama. Gitu. Jadi kekurangan kebutuhan polen. Jadi seimbang, tanaman apa yang bisa mempercepat adalah tanaman yang memiliki keseimbangan unsur nektar, polen, dan resin jika dia stimulus. Kurang lebih itu Pak. Oke, baik Pak. Artinya kita harus pastikan dulu ada tanaman yang mengandung nektar, polen, dan resin, gitu Pak ya, agar nanti koloninya itu bisa berkembang dengan baik setidaknya ya.
dan bisa menghasilkan madu yang kita inginkan untuk bisa dipanen juga. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh nektar dari bunga sayuran seperti kentang dan cabai merah yang rutin disemprot fungisida dan bakterisida? Saya rasa ini sudah ya Pak ya tadi ya. Sudah ya, tadi kan sempat ada ya dibilang tentang fungisida dan bakterisida. Ini nanti akan ada pengaruhnya ke madunya yang kemungkinan nanti ke lebahnya. Jadi pada saat lebahnya mengambil bisa saja dia mabuk sehingga tidak bisa kembali ke koloni ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut saja. Di sini saya menanam buah tin yang banyak mengandung resin. Kenapa lebah tak ada yang mau mengambil resinnya? Sementara lebah stingless bee suka hinggap pada daun tin. Apa lebah tidak ada yang mengambil resin buah tin? Nah, lebahnya lebah apa nih Pak? Apakah lebah cerana? Ini katanya sih lebah stingless bee, cuma nggak tahu stingless bee-nya jenis apa. Nah, kalau untuk stingless bee, kenapa dia suka hinggap pada daun tin? Berarti dia ngambil resin nih di daun tin itu. Karena setahu saya di daun tin itu tidak ada nektar. Jadi kemungkinan besar yang dia ambil di daun tin adalah resinnya. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu yang tidak secara khusus diambil oleh lebah resinnya. Seperti di manggis itu juga di daun. Kemudian ini di tin, kalau dia hinggap di daun, kemungkinan besar dia juga mengambil resin. Gitu. Karena kalau saya di daun itu tidak ada nektar. Karena tin itu kan berbunga ya. Jadi kemungkinan nektarnya ada di bunga. Oke, baik Pak. Berarti kemungkinan saja resin ya Pak ya yang ada di daun tin ya. Iya. Ya. Yo. Oke, baik Pak. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Masih ada Masih kah? Pak, masih sebentar. Oke. Ini cukup banyak ternyata pertanyaannya Pak. Jadi sepertinya sangat antusias sekali para peserta kita ini Pak. Untuk bisa budidaya lebah ya. Jadi pertanyaan lagi Pak, ini untuk budidaya lebah skala rumah tangga, terutama di daerah perkotaan yang memiliki lahan sangat terbatas. Biasanya memanfaatkan atap atau halaman sekitar. Apakah hal ini cukup untuk lebah ya Pak? Atau ada alternatif lain untuk melakukan budidaya di daerah perkotaan? Baik Pak Kenny, ini jawabannya kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Kalau rumahnya minimalis itu gimana? Ya, kurang lebih jawabannya sama. Kita bisa hitung aja kalau misalkan kita mau mengambil tanaman jagung sebagai polanya, maka kita tidak ukur luasannya dan berapa jagung yang mau kita tanam. Itu kalau kita pakai lahan sendiri. Tapi kalau kita pakai lahan komunitas, misalkan di Fasum atau di Fasos, itu kita bisa sama-sama mengembangkan lebah di situ. Jadi apakah ini cukup untuk lebah? Kembali lagi mau berapa koloni yang kita taruh. Misalkan lahannya sempit, kemudian periode tanamnya juga tidak bisa rapid, ya artinya tidak bisa banyak juga. Jadi ada keseimbangan antara koloni dan jumlah pakan. Dan berapa yang mau dipakai, mau ditanam. Oke, baik Pak. Ya, artinya kita lihat dulu alternatifnya, kita juga harus lihat dulu sekitar kita ya Pak ya. Di tetangga-tetangga kita apakah ada yang menanam tanaman atau tidak. Kalau misalkan ada yang menanam tanaman, artinya ya si lebah itu sendiri memungkinkan untuk bisa mencari pakan di tumbuhan-tumbuhan yang ada di tetangga kita, seperti itu ya. Kalaupun memang kita harus menanam, ya paling menanamnya pun itu juga terbatas kalau misalkan untuk lahan yang terbatas Pak ya. Artinya kalaupun kita mau ternak lebah, bisa untuk menternak lebah, namun skalanya itu mungkin lebih sedikit Pak ya, berarti ya.
Berarti pasti. yang bisa dilakukan untuk ternak lebah itu sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan madu rumah tangga saja berarti Pak ya. Betul. Kalau misalkan untuk yang skala kecil seperti untuk yang skala rumah tangga seperti ini ya. Iya. Betul. Betul. Oke, baik Pak. Nah, kita lanjut Pak untuk yang berikutnya. Apakah ada pengaruhnya dari madu yang dihasilkan dari lebah yang mengambil makanan dari tanaman yang tumbuh di daerah udara yang tercemar? Apakah madu yang dihasilkan tidak berbahaya untuk dikonsumsi? Nah, ini di daerah udara yang tercemar, mungkin ya perkotaan mungkin Pak ya, banyak polusinya, atau di daerah yang dekat pabrik-pabrik gitu kan lumayan tercemar. Itu bagaimana ya Pak ya terhadap kualitas madu yang dikonsumsi? Kalau ke kualitas madu, nah ini menarik pertanyaannya, dan ini saya belum punya literatur soal ini. Jadi apakah pengaruhnya dari madu menghasilkan lebah dari tanaman yang tumbuh di udara yang tercemar? Tapi saya rasa pengaruhnya pasti ada. Pengaruhnya pasti ada. Cuma saya akan kembali pada fungsi tanaman. Pertama, tanaman sendiri berfungsi sebagai untuk memfilter udara yang tercemar itu tadi. Jadi menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Kan begitu ya teorinya. Jadi apa namanya, ada filtrasi dari udara yang tercemar tadi dari tanaman. Jadi fungsinya itu fungsi tanaman yang dasar yang kita tahu. Nah, kedua adalah apakah madunya tercemar juga nggak kalau lingkungannya atau apa namanya udaranya tercemar? Pasti ada pengaruhnya. Nah, cuma karena dia sudah diambil oleh lebah, kadar cemarannya pasti berkurang dari yang ada di aslinya. Nah, jadi misalkan sebutlah kondisi cemarnya, sebutlah kandungan residunya 10 gitu ketika dia ada di kelopak bunga. Maka ketika masuk di di sarang, itu mungkin sudah berkurang, bisa jadi 7 atau bisa jadi 5 dan sebagainya, karena dia sudah diambil oleh lebah. Jadi tidak genap 10 masuk semua ke sarang lebah. Ini seperti itu. Tapi pengaruhnya ke madu pasti ada. Yang lebih begitu Pak. Oke, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk analisis usaha, di sini kan ada lebah trigona sama lebah apis ya. Kira-kira dari kedua lebah tersebut, mana Pak yang kira-kira lebih baik untuk bisa dibuat dalam skala usaha gitu Pak? Untuk pemula ya Pak ya? Untuk pemula, jadi ini kalau analisis usaha ya, jadi punya market sendiri-sendiri nih kalau antara lebah stingless dengan lebah apis. Lebah apis itu secara market harganya lebih mudah diterima. Kalau di market harganya lebih mudah diterima karena jumlahnya lebih banyak dengan harga yang lebih rasional. Sebutlah 1 kilo itu bisa 150 sampai 200 1 kilo. Nah, kalau stingless 200 itu kan mungkin baru 500 mili atau 250 mili mungkin. Jadi kalau analisa usaha mana yang lebih cepat perputarannya, tentu saja lebah apis. Tapi tapi kalau mau masuk di segmen premium, kita bisa ambil lebah stingless tadinya. Nah, tinggal rekan ini mau ambil segmen apa. Kalau cepat perputarannya, ya saya sarankan apis. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih Pak, sebentar ya. Oke, baik.
Oke Pak, masih ada pertanyaan lagi. Apakah sudah ada hasil penelitian tentang kandungan madu kelulut di setiap daerah di Indonesia? Kemudian jika sudah ada, apakah sudah ada publikasi resmi dari instansi kredibel untuk meningkatkan kepercayaan dan daya beli madu kelulut sebagai dukungan buat para peternak, Pak? Hasil penelitian tentang kandungan madu kelulut di setiap daerah di Indonesia, ini sesinya nanti siang nih. Iya, betul. Sesinya lebih kita ahlinya nih yang ngomong, ya, yang penelitian Mbak. Oke. Sesinya Pak Sahlan nanti. Berarti untuk pertanyaan ini bisa ditunggu untuk sesi berikutnya ya. Nanti mungkin Pak Sahlan bisa membantu untuk bisa menjawab tentang ini. Yang berikutnya, berapa kebutuhan luas vegetasi Pak untuk koloni Leviset? Berapa luas vegetasi untuk koloni Leviset? Luas vegetasinya tadi kembali ke yang tadi, luas vegetasi itu kan berbanding dengan jumlah koloni. Cuma yang jadi acuan adalah secara fisiologis Leviset itu bukan lebah yang daya jelajahnya jauh. Jadi artinya Leviset itu harus ditempatkan di dekat sumber pakannya. Gitu. Jadi kebutuhan luasnya itu sangat relatif dengan jumlah koloni, tapi penempatan koloni Leviset itu harus mendekati kepada sumber pakan. Jadi kita tanam jagung, ya artinya harus dekat dia dengan jagungnya. Jadi pertama daya jelajahnya tidak jauh dan mobilitas pulang pergi dari sarang ke sumber pakan itu juga dekat sehingga dia semakin produktif. Gitu. Karena yang sejauh pengamatan saya Leviset itu bukan tipikal yang lebah yang terbangnya jauh, daya jelajahnya tidak jauh, mungkin di bawah 100 meter mungkin ya. Gitu. Tapi saya tidak mengamati berapa jauhnya, tapi kalau saya lihat dia tidak daya jelajahnya tidak jauh. Kurang lebih begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Berikutnya di sini saya menanam pohon kelengkeng. Di belakang rumah selain trigona, ternyata ada jenis-jenis lain yang lebih kecil untuk menggerogoti bunga tanaman tersebut. Kira-kira hewan yang ikut menggerogoti tersebut hewan apa ya Pak ya? Jenisnya lebih kecil dari trigona. Saya nggak tahu nih. Saya nggak punya jawabannya nih. Kalau lebih kecil dari trigona, kemungkinan sih lalat buah ya Pak. Kemungkinannya lalat buah. Karena memang kelengkeng itu banyak mengundang banyak serangga dan termasuk juga kelelawar ya. Jadi saya kurang tahu apa yang ikut makan di tanaman itu gitu Pak. Saya nggak punya jawaban ini Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi slide berikutnya? Oke, baik Pak. Ini jenis trigona apa saja yang merupakan unggulan dari Indonesia? Produksi madu tinggi, mudah displit dan adaptif. Apakah memungkinkan trigona dikawin atau disilangkan seperti trigona yang merupakan unggulan di Indonesia? Sejauh ini ya yang saya tahu yang unggulan itu yang produksinya banyak adalah jenis Sapiens. Sapiens ini tergolong bandel, produksi madunya banyak, dan untuk split relatif mudah juga, gitu. Nah, cuma kan terkadang kita split hanya melihat udah penuh langsung di split. Gitu. Padahal split itu kan butuh ketersediaan pakan yang banyak, karena dia akan merenov ulang sarangnya. Gitu. Jadi split itu
dilakukan di penghujung musim panas karena ketersediaan bunga lebih banyak. Jadi kalau jenis trigona apa saja yang unggulan, yang saya tahu adalah sapiens, trigona tetragonula sapiens ya. Kemudian Itama juga salah satunya. Tapi Itama bukan jenis yang bandel menurut saya. Jadi salah satu trigona yang jenisnya rewel, jadi perlu perhatian yang ekstra dibandingkan dengan sapiens. Kemudian produksi madu ya, sapiens termasuk, mudah dikit sapiens termasuk, dan adaptif sapiens termasuk. Jadi yang jawaban saya jenis trigona apa yang baru saya temukan bandel, produksi madu tinggi, mudah dikit, adaptif, sapiens. Selain termasuk trigona ya, sapiens ya Pak ya? Iya. Berarti ya. Sebenarnya Lacticeps juga mudah di-split dan adaptif, tapi produksi madunya rendah. Oke Pak. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya nih Pak. Apakah memungkinkan trigona tersebut dikawin silangkan? Ini cukup menarik juga. Apakah Untuk dikawin silangkan, saya pernah, jadi kalau yang pernah kita uji cobakan ya, adalah ratunya Lacticeps kita pindahkan ke jenis trigona kompleks gitu. Kemudian setelah setelah ratunya keluar, malah ratunya tidak dipelihara, tapi ratunya mati. Artinya saya sampai saat ini masih menyimpulkan kalau disilangkan seperti ini belum memungkinkan ya. Gitu. Sepertinya belum memungkinkan ya Pak ya? Karena bisa jadi mereka sampai saat menganggap ini saya bahwa masih berkesimpulan seperti itu. ya mereka menganggap bahwa itu koloni yang berbeda sehingga bisa saling bertarung gitu Pak ya. Oke, baik. Apa ada pertanyaan yang lain? Masih ada? Kita masih ada waktu kira-kira sekitar 14 menit lagi ya. Sudah tidak ada, Pak. Oh, sudah tidak. Oke, baik. Oke, karena sudah tidak ada lagi, mungkin ini Pak Yogi bisa berikan mungkin sepatah dua patah kata Pak terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Yogi terkait dengan tanaman pangan dari pakan lebah itu sendiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan peserta workshop, jadi kesimpulannya adalah apa yang harus kita siapkan dulu untuk beternak lebah di pekarangan. Pertama adalah pakan dari lebah itu sendiri. Dan pilihannya jatuh kepada tanaman-tanaman produktif. Artinya tidak juga berfungsi untuk lebah, tapi juga untuk ketahanan pangan rumah tangga atau keluarga kita. Itu jadi tanamannya adalah tanaman produktif. Intinya di situ. Kemudian jumlah lebah itu tidak serta-merta banyak sesuai keinginan kita, tapi kita lakukan bertahap. Dari satu koloni, kemudian menjadi dua menjadi 4, dan selalu dievaluasi setiap ada penambahan itu. Apakah volumenya tetap sama, kemudian mengumpulkan waktu pengumpulan hingga terpenuhi volume yang diharapkan itu berapa lama. Evaluasi itu harus terus kontinu dilakukan setiap ada penambahan. Kemudian variasi vegetasi juga akan berpengaruh kepada kualitas madu, kemudian juga kualitas pertumbuhan koloni itu sendiri untuk memperbanyak koloni. Nah, selanjutnya adalah bukan hal yang tidak mungkin ketika kita memelihara lebah di tengah kota. Cuma
kita harus tetap memperhatikan ekosistemnya, karena ekosistem untuk lebah adalah ekosistem hijau, di mana dia tumbuh atau bisa hidup di lingkungan yang cemaran unsur kimia, terutama unsur kimia pertanian itu rendah, karena cemaran kimia pertanian yang tinggi akan justru mematikan lebah. Kemudian ekosistem lain adalah kelembapan, karena hijau, ekosistemnya hijau, maka kelembapannya akan semakin baik, dan ini akan semakin mendukung pertumbuhan lebah atau koloni lebah itu sendiri. Jadi baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin beternak lebah, maka rekayasa dulu lingkungannya dengan kehijauan, baru setelah muncul bunga atau muncul buah, baru kita adakan pengolahan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yogi atas kesimpulannya Pak. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan lagi Pak yang mau coba dijawabkan. Namun karena kita sudah mau mencoba menjawab dulu Pak, atau nanti saja kira-kira Pak ya? Nanti saja kali Pak ya? Atau boleh? Boleh sekarang aja ya? Oke, mohon maaf nih Pak, ini walaupun sudah kesimpulan ternyata ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk. Kita langsung singkat saja kali Pak ya. Nanti setelah itu ini pertanyaan-pertanyaan terakhir saja. Setelah ini maka kita sudah tidak menerima pertanyaan lagi. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan akan mungkin via WhatsApp grup saja ya. Nah, jadi isinya pertanyaan Pak. Jadi saya mau tanya dari segi rasa madunya yang enak atau yang paling disukai dihargai pasar itu Suaranya kurang jelas. Halo Pak, dengar ya Pak? Ya. Oke. Jadi ini mau tanya tanaman apa Pak kira-kira yang paling bagus untuk yang menghasilkan madunya itu paling disukai dan dihargai pasar, Pak? Baik, kalau madu yang disukai yang dihargai pasar itu balik ke selera sih sebenarnya. Jadi begini, yang konsumen madu itu kenalnya rasa madu adalah manis dan kental. Jadi madu customer umum kenal madu itu ya yang ada di supermarket itu. Walaupun dia nggak ada juga yang nggak mengandung madu, tapi yang customer kenal madu ya kayak gitu, kental dan manis. Nah, untuk mendekati kriteria yang sudah kita lakukan ya, saya lakukan bersama UI, itu yang kita taruh lebah stainless yang umumnya menghasilkan madu yang rasanya asam. Ketika kita taruh di UI, itu rasanya jadi manis. Nah, setelah kita amati tanaman apa yang ada di sekitar, mayoritas di sana itu tanaman karet dan akasia. Nah, jadi kemungkinannya rasa manis ini muncul dari akasia. Nah, jadi kalau dibilang madu apa yang paling dihargai di pasaran, pertama jawabannya adalah madu yang dikenal pasar, yang manis, yang kental, walaupun tidak semuanya begitu. Nah, untuk mendekati selera pelanggan ini, maka tanaman yang mendekati adalah tadi akasia dan kurang lebih karet. Itu rasanya
mendekati selera pasar. Kalau lebahnya singlet. Tapi kalau lebah yang lain, saya rasa karakter manisnya ini munculnya dari nektar si akasia atau dari karet ini. Jadi tinggal bagaimana kekentalannya yang kita maintain supaya mendekati selera pasar. Yang lebih begitu. Ya, ya baik Pak. Ini ada lagi Pak. Jadi ada penanya yang dia sudah budidaya apis serana Pak di kebun kopi Arabica sebanyak 8.000 batang dengan koloni sebanyak 150 stum. Tapi kok madunya pahit ya Pak? Kira-kira kenapa ya Pak ya? Mungkin ini ada kaitannya kali dengan sebelum ya yang tadi dari rasa Pak ya. Silakan Pak, mungkin tanggapannya. Kalau kenapa pahit, kurang tahu kenapa ya Pak pahit. Tapi setahu saya kan tanaman kopi itu termasuk jenis tanaman melati ya, keluarga melati lah gitu. Karena aroma gulanya tuh seperti melati. Kalau pahitnya kenapa, saya nggak punya jawabannya itu kenapa pahit. Tapi madu dengan rasa pahit itu punya marketnya sendiri juga, Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir, pasti ada yang beli itu, Pak. Ada yang nyari. Jadi madu yang punya tekstur pahit ataupun punya tekstur asam itu juga ada pelanggannya. Jadi Bapak nggak perlu khawatir karena semuanya punya market sendiri. Jadi kalau untuk rasanya kenapa, saya nggak punya jawaban, saya nggak tahu. Tapi setahu saya madu kopi itu nggak pahit ya. Gitu. Oke, baik Pak. Kita lanjut aja ya Pak ya. Terkadang pas musim bunga kopi tidak pahit, kalau pas tidak musim bunga agak pahit. Oh, ini ada penjelasannya lagi nih, ada kelanjutannya lagi. Jadi pas musim bunga kopi justru nggak pahit, tapi kalau pas musim bunga kopi malah pahit. Seperti kalau itu. musim bunga kopi pahit, tapi kalau nggak musim bunga kopi nggak pahit. Kalau kebalik Pak. Saat musim bunga kopi tidak pahit, tapi pas musim bunga kopi itu malah pas tidak musim itu malah pahit. Nah kalau itu ketemu Pak jawabannya. Berarti kalau madu ketika musim bunga, dia kan makannya bunga kopi. Karena dia pasti akan ngambil yang dekat dulu tuh. Nah, itu rasanya rasa kopinya. Pasti aromanya ada aroma harum itu juga. Ada harum kopinya ya. Juga. Harum aroma melati itulah bunga kopi. Nah, tapi kalau dia nggak musim bunga kopi, kemudian rasanya pahit, nah itu bisa jadi tanaman yang di sekitar kebun kopi itu. Jadi ya itu ketemu jawabannya, berarti bukan dari bunga kopi itu yang pahit kan, berarti tanaman sekitar yang memang nektarnya pahit. Biasanya saya nggak tahu apakah ada tanaman pala mungkin ya, atau apa tuh namanya yang daunnya suka buat masak. Pohon salam mungkin. Karena pohon salam yang saya tahu rasanya agak pahit. Mungkin bisa dicek ada tanaman apa. Jadi pasti bukan dari kopi. Oke, baik. Ini ada lagi Pak. Kami sering menemukan Trigona itama di dataran rendah. Apakah dia bisa beradaptasi ya Pak ya di dataran tinggi bila dibudidayakan? Itama di dataran tinggi saya belum pernah ketemu ya Pak. Jadi tahu saya memang kalau itama itu kering sampai lembab. Jadi kalau daerah tinggi bisa berembun, daerahnya gitu sebetulnya kurang cocok dibudidayakan. Kalau saya begitu. Yang dari
saya temukan setidaknya. Tapi kalau ada yang menemukan di luar itu, ya saya nggak tahu. Pengetahuan saya juga masih terbatas. Tapi soal Itama di daerah sini saya belum pernah menemukan. Oke, Pak. Baik, Pak. Lanjut ya, Pak ya. Ini ketika ketersediaan pangan lebah sudah mencukupi, apakah ada kemungkinan hama atau pengganggu yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam beternak lebah itu? Dan bagaimana ya Pak ya untuk bisa mengantisipasi hama atau pengganggu tersebut? Nah, hama ini banyak jenisnya ya Pak. Iya. Nah, kalau disebutlah kalau di perkebunan ya atau di di daerah biasanya hamanya hama pengerat, seperti monyet. Monyet itu dia termasuk makan madu juga, kemudian beruang madu. Itu kalau bukan di perkotaan atau bukan di lingkungan rumah tangga. Tapi kalau di lingkungan rumah tangga atau di perkotaan, hamanya manusia. Jadi yang seperti di UI itu ya, yang lebahnya dicuri oleh orang gitu. Kemudian atau juga selain dari orang itu juga anak-anak lah gitu, anak-anak yang bermain kemudian pengen tahu, kemudian diacak-acak lah itu ya, termasuk sama manusia lah gitu. Jadi hamanya sebenarnya relatif tidak ada sih, paling kalaupun ada binatang itu biasanya cicak, kemudian kadal, kemudian lebah yang juga memakan lebah lebih kecil seperti tawon bung gitu ya, atau tawon apa itu yang dia makan lebah yang lebih kecil. Kemudian atau belalang sembah itu juga makan lebah. Jadi kurang lebih predatornya predator kecil juga sih. Oke, baik. Oke, baik Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Oke, sudah di-unmute. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Wah, ini akhirnya ada yang penasaran Pak tentang penjelasan dari pemateri dari Pak Yogi nih tentang Trigona sapiens. Apa ada info Pak di mana bisa tempat yang menjualnya dan kira-kira berapa harganya untuk satu koloninya Pak? Ini ada pertanyaan dari Banda Aceh ini. Ini mau serius nih. Sepertinya sudah mulai serius Pak. Ya, Bapak dari Aceh, ini kalau untuk sapiens ya, setahu saya itu yang sekarang banyak dibudidayakan di daerah Sulawesi, Pak. Untuk harga, saya nggak tahu. Kalau harga saya nggak tahu. Jadi itu termasuk yang kalau Bapak tadi lihat di awal ada video, kemudian strukturnya bentuknya panjang, vertikal, itu dari sapiens, Pak. Nah, kalau untuk volume panen ya itu mendekati satu koloni itu mendekati 1 liter lah, kurang lebih mendekati 1 liter. Cuman kalau untuk harga, saya nggak punya jawaban Pak itu, karena waktu itu saya juga bukan tim yang mendatangkan itu, jadi saya hanya memelihara. Jadi kalau harganya berapa saya nggak tahu. Gitu. Oke, baik Pak. Oke, di sini sebenarnya ada tanggapan ini Pak dari yang tadi menanyakan tentang rasa madu dari kopi. Ternyata ada informasi juga ternyata ada sejenis gulma Pak yang biasa tumbuh di kebun kopi. Itu nektarnya pahit, warnanya bunganya itu kebiruan. Apakah memungkinkan Pak itu gulma tersebut yang memberikan rasa pahit ya Pak ya saat kopi tidak berbunga? Oh, sangat mungkin Pak, sangat mungkin dia jadi gulma bunga Sangat dari mungkin ya, Pak, gulma ya? kopi, sangat mungkin. Karena kan dia Artinya muncul kalau ketika tidak musim kopi. Ya, artinya kalau misalkan mau
ya supaya tidak ada rasa pahit di dalam madu tersebut, ya gulma-gulmanya tersebut harus dihilangkan berarti Pak Yogi ya. Betul, betul. Oke, baik. Mungkin satu penanya kali ya, satu penanya aja mungkin langsung saja. Dari sini ada ya kira-kira yang mau bertanya? Bertanya langsung kepada pemateri kita. Di sini kebetulan untuk pertanyaan dari link ataupun via chat grup sudah tidak ada. Kalau apakah ada mau bertanya langsung? Bolehkah saya bertanya, Pak? Ya, boleh. Silakan. Satu pertanyaan saja, Pak. Singkat saja. Siap. Begini, Pak. Saya budidaya lebah cerana di dalam satu desa itu sekitar ada 1.500 stuk. Belum ada lagi yang di alam. Terus jenis trigona, lepi, sama sarawakensis. Nah, untuk nektar di sini kan multiflora dan polennya itu sebagian besar dari pohon kelapa. Nah, ada nggak untuk standar, misalkan ini kan untuk mutu madu juga, kualitas madu, minimum pasca panen itu berapa bulan sekali untuk tingkat kematangan madu? Itu aja saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Herdi. Ini tentang pemanenan madu, Pak. Untuk perkebunan yang multiflora, kira-kira berapa lama Pak untuk bisa panen? Kalau untuk panen ya Pak, itu kan tergantung dari untuk kematangan madunya, tergantung dari kalau kita lihat dari fisiologis sarangnya Pak. Jadi kalau Bapak lihat sarang itu sudah menutup sempurna kantong madunya sudah menutup sempurna, jadi sebenarnya dia sudah matang. Karena kan madu sendiri itu kan cadangan pangan lebah. Nah, ketika cadangan pangan itu sudah tertutup, artinya dia sudah bisa tersimpan cukup lama untuk dikonsumsi oleh lebah pada musim paceklik nanti. Nah, artinya kalau fisiologi sarangnya atau kantong madunya itu sudah tertutup sempurna, dia sebenarnya sudah matang dan sudah siap dipanen, Pak. Nah, kemudian biasanya dikhawatirkan dari petani itu kadar air, Pak. Jadi encer atau enggak encer gitu. Nah, kalau kadar air ini biasanya sangat berhubungan dengan lingkungan kita. Misalkan Bapak panennya di musim hujan, biasanya akan lebih cair karena madunya sendiri akan menyerap air di alam bebas gitu kan. Atau mungkin lingkungannya berembun. Nah, itu juga berpengaruh juga ke kadar air yang ada di madu ketika dipanen kita. Jadi kalau ukuran kematangan bisa dilihat dari fisiologis sarangnya. Nah, kalau dia sudah tertutup sempurna, sisirannya sudah nggak ada yang kebuka, itu sudah bisa dipanen, Pak. Gitu. Nah, ini seperti itu, Pak. Baik, Pak Yogi. Berarti lihat dari bentuk dari sarang lebahnya juga ya Pak ya, apakah dia sudah tertutup atau belum gitu ya Pak ya. Ya. Baik, saya rasa kita sudah sampai di penghujung dari materi kita kali ini mengenai tanaman pangan lebah. Tadi juga sudah sempat disimpulkan ya oleh Pak Yogi bahwa kalau misalkan kita mau mencoba untuk ternak lebah madu, kita harus pastikan dulu ada pakannya, ketersediaan pakannya, yaitu ada nektar, ada polen, dan juga ada resin, seperti itu ya. Nah, ketika nanti kita sudah melihat ketersediaan pakannya, maka bisa mencoba untuk bisa ternak madu, ternak lebah madu, mohon maaf. Nah, untuk ternak lebah madunya di sini sendiri itu harus bertahap, mulai dari katakan ya 1 dulu atau 5 dulu, nanti dievaluasi pada saat panen apakah didapatkan madu yang kita inginkan, gitu kan ya. Kalau misalkan ternyata mendapatkan yang diinginkan, bisa ditambah lagi secara bertahap sehingga nanti bisa didapatkan skala yang proporsional terhadap jumlah koloni lebah madu dan juga
jumlah makanannya. Nah, kalau untuk makanan juga tadi sempat disinggung ya Pak, oleh Pak Yogi, ada makanan-makanan yang sepanjang tahun ada seperti air mata pengantin, seperti itu ya. Itu salah satu bunga yang powerful untuk menyediakan makanan dari lebah itu sendiri. Kemudian ada yang tanaman yang yang sampai 2 sampai 3 kali berbuah, misalkan seperti mangga gitu ya. Ada beberapa cabai-cabean misalkan. Nah, itu juga termasuk yang bisa dilakukan tanam. Ada yang 1 kali tanam berbuah, misalkan berbunga juga seperti sayur-sayuran, dan ada yang tiap 1 tahun 1 kali, biasanya untuk yang tanaman buah-buahan. Oke, saya rasa di sini menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Yogi tadi tentang makanan dari lebah tadi. Harapan besar kami bisa memberikan masukan dan juga insight kepada para Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba melakukan budidaya lebah madu ke depannya. Saya Kenny Leser, mohon pamit dan undur diri dari kegiatan workshop untuk sesi kali ini. Nanti akan ketemu lagi dengan saya di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, dimohon untuk para peserta menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, kita mulai ya. Jadi ini ada total 7 slide. Kita mulai untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lanjut. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Sudah semua ya di ini untuk pemberitahuan sesi berikutnya. Untuk sesi 2 akan dimulai pada jam 1. Lalu jangan lupa untuk para peserta mengisi absensi pada link berikut ini. Untuk yang sesi 1-nya, dan nanti pada saat sesi 2, harap para peserta juga mengisi kembali form pretest seperti yang tadi di awal pada link berikut ini. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih bagi para peserta yang telah mengikuti acara workshop pada hari ini untuk sesi pertama, dan juga kepada pembicara serta moderator. Nanti kita akan lanjut untuk sesi kedua pada pukul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.